Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kanuruda dari Prodi PJJ Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil esai saya yang berjudul Studi Kasus Siswa SD Bunuh Diri di Banyuwangi, bagian abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk membantu mengatasi perilaku bullying anak SD zaman sekarang. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan bentuk penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data mengumpulkan data dari media sosial. Faktor penyebab perilaku bullying dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan biasa dilakukan oleh anak-anak maupun remaja seusianya. Sehingga secara tidak langsung pelaku bullying beranggapan mereka mendapatkan legalitas dari orang dewasa atas tindakan kekerasan yang mereka lakukan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang menggertak orang lain beresiko mengembangkan perilaku antisosial, agresif, dan memiliki masalah akademis. Bagian selanjutnya, pendahuluan. Bullying atau perundungan adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang dengan tujuan menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikologis. Meskipun sering dianggap masalah remaja, bullying juga marak terjadi di tingkat sekolah dasar. Anak-anak usia dini yang menjadi korban bullying berpotensi mengalami dampak jangka panjang terhadap perkembangan emosional dan sosial mereka. Studi kasus berikut ini menggambarkan bagaimana bullying terjadi di lingkungan SD dan bagaimana upaya penanganan dapat dilakukan secara efektif. Adapun faktor yang terlibat dalam hal ini, baik itu faktor pribadi, anak itu sendiri, keluarga, lingkungan, bahkan sekolah, semua turut mengambil peran. Bagian selanjutnya, deskripsi kasus. Seorang siswa kelas 4 SD tewas karena gantung diri. Siswa berinisial MR yang masih berusia 11 tahun diketahui dari Banyuwangi, Jawa Timur. Diduga MR sengaja mengakhiri hidupnya karena mengalami perundungan oleh teman-temannya karena disebut tak memiliki ayah atau yatim. Menurut penjelasannya, teman dan orang di sekitarnya, siswa yang sering diintimidasi lebih mungkin untuk mengembangkan kecemasan. Korban akan terus merasa cemas, memiliki masalah depresi yang umumnya ditandai dengan perubahan perilaku, gangguan tidur, perubahan nafsu makan, gangguan emosional, kehilangan minat, dan bahkan berpikir untuk bunuh diri. Selain berdampak terhadap kesehatan mental, aspek akademik siswa juga akan terganggu, seperti prestasi menurun, kehilangan konsentrasi, atau bahkan menolak untuk bersekolah lagi. Dari hasil pemeriksaan, sementara tak ada tanda-tanda kekerasan. Korban kemudian dinyatakan meninggal karena bunuh diri. Usai dinyatakan meninggal, korban langsung dibawa ke rumah duka. Keluarga korban menolak untuk dilakukan autopsi dan langsung dimakamkan di pemakaman desa setempat. Winarno menyebut motif bunuh diri karena korban mengalami depresi karena perundungan atau bully. Korban kerap dirundung oleh teman sebayanya karena tak punya ayah. Ini karena korban merupakan anak yatim. Korban tinggal di rumah hanya bersama ibu dan kakaknya. Agus menambahkan dugaan ini didasarkan dari keterangan dari pihak keluarga. Karena sebelumnya korban sering tampak murung sepulang sekolah. Korban pun mengaku kerap dirundung karena ayahnya yang sudah meninggal. Berdasarkan keterangan keluarga, korban selalu mengeluh sering diolok-olok temannya kalau anak yatim tidak punya bapak. Dan setiap pulang ke rumah selalu menangis dan dongkol, kata Agus. Bagian berikutnya, bagian berikutnya analisis masalah. Bullying yang dialami seorang siswa kelas 4 SD berinisial MR termasuk dalam kategori verbal dan psikologis. Bullying tidak hanya berdampak pada korban akan tetapi juga pelaku. Anak atau remaja yang melakukan intimidasi secara berulang memiliki resiko lebih besar untuk melakukan kekerasan fisik, pertengkaran verbal, dan umumnya pelaku menolak bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Dampak pada aspek sosial, korban bullying akan merasa malu untuk berbaur maupun berinteraksi dengan orang lain sehingga pada jangka panjang mereka akan mulai menarik diri, bahkan mengisolasi diri dari lingkungan
teman sebaya, bahkan lingkungan sosial secara menyeluruh. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi situasi ini. Satu, kurangnya pengawasan di lingkungan kelas saat jam istirahat. Dua, minimnya pemahaman anak-anak mengenai dampak bullying terhadap korban. Tiga, ketiadaan program anti-bullying yang terstruktur di sekolah. Korban mengalami gejala umum dari korban bullying seperti menarik diri, kehilangan minat belajar, dan stres berkepanjangan. Upaya penanganan. Setelah guru menyadari adanya indikasi bullying, pihak sekolah mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Satu, pendekatan individu kepada korban, memberikan ruang aman untuk bercerita dan dukungan emosional. Dua, menghubungi orang tua korban dan pelaku untuk diskusi bersama. Tiga, mengadakan konseling kelompok termasuk pelaku untuk mengubah pola pikir dan menumbuhkan empati. Empat, membentuk tim Satgas Anti Bullying sekolah yang terdiri dari guru, siswa, dan perwakilan orang tua. Lima, integrasi nilai anti kekerasan dalam perjalanan sorry, integrasi nilai-nilai kekerasan dalam pelajaran dan kegiatan sekolah, seperti cerita bergambar, drama, dan diskusi kelas. Selanjutnya, kesimpulan. Kasus bullying pada anak SD menunjukkan bahwa bullying bisa terjadi pada siapa saja, bahkan di usia sangat muda. Begitu banyak dampak bullying baik bagi korban maupun pelaku. Maka lingkungan sekitar seperti orang tua, teman sebaya, lingkungan sekolah, masyarakat, bahkan pemerintah perlu ambil andil dalam melakukan pengawasan dan penyusunan kebijakan sehingga fenomena dan peningkatan angka kasus bullying dapat dicegah secara tepat. Sekolah sebagai tempat tumbuh kembang anak tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tapi juga sebagai tempat membentuk karakter dan empati. Program anti-bullying yang komprehensif perlu menjadi bagian dari sistem pendidikan dasar agar anak-anak dapat belajar dan tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Saran, untuk mengatasi peserta didik yang berperilaku bullying, disarankan perlunya kerjasama intensif dalam membimbing dan memperhatikan perilaku subjek kasus di sekolah antara guru bimbingan dan konseling, guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, subjek kasus, teman dekat subjek kasus, dan subjek kasus yaitu dengan cara guru bimbingan dan konseling hendaknya memberikan bimbingan sosial secara intensif agar peserta didik mampu bersosialisasi dengan baik sehingga terhindar dari perilaku bullying. Guru mata pelajaran hendaknya membimbing subjek kasus dengan baik agar subjek kasus lebih paham akan tanggung jawabnya sebagai pelajar dan memiliki kepribadian yang baik. Wali kelas hendaknya memantau perkembangan positif subjek kasus dan terus memberikan bimbingan secara kontinu. Orang tua subjek harus Orang tua subjek kasus hendaknya menanamkan nilai agama dan moral secara kontinu serta sabar dalam membimbing subjek kasus. Teman dekat subjek kasus hendaknya mengingatkan subjek kasus memperbaiki perilakunya dan memberikan gambaran positif terhadap apa yang harus dilakukan subjek kasus sebagai pelajar. Subjek kasus hendaknya berusaha memperbaiki diri dalam bersosialisasi dengan teman dan belajar memahami orang lain secara baik agar tidak terjadi dan terhindar dari perilaku bullying. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.